Selamat pagi, siang, sore, teman-teman dan Bapak Ibu, dimanapun teman-teman dan Bapak Ibu berada. Saya Christopher Gani Leonardo dengan NIM 2602165801 akan membahas tentang data analisis, apa itu data analisis, jenisnya apa aja, dan bagaimana contoh penerapannya di dunia pekerjaan. Nah, teman-teman, data analisis atau data analytics itu adalah proses untuk mengubah data yang mentah menjadi wawasan atau insight yang dapat ditindaklanjuti ke depannya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pola, memprediksi tren masa depan, dan juga ini pasti bermanfaat untuk mengambil keputusan di perusahaan. Penerapannya juga luas teman-teman, nggak cuma di non-akademis dan non-bisnis. Kalau di bisnis itu udah pasti ada beberapa divisi seperti sales, finance, marketing, supply chain, dan HR yang pasti memiliki data analitik atau data untuk dianalisa. Nah, tiga pilar penting data analytics itu adalah teman-teman pasti tahu semakin besar perusahaan juga semakin besar datanya. Bahkan perusahaan zaman sekarang sudah pasti memiliki data yang nggak mungkin size-nya cuma kilobyte, megabyte, mungkin bisa gigabyte, mungkin bisa puluhan gigabyte. Ini mungkin kita sebut big data yang pastinya cara tradisional masih kurang, itu udah kurang efisien buat menganalisa data sebanyak itu. Yang kedua adalah bisnis itu butuh perkembangan yang cepat, pengambilan keputusan yang cepat untuk dapat bersaing secara efektif dengan kompetitornya. Yang pasti balik lagi, cara tradisional sudah pasti harus diganti dengan cara yang lebih modern. Dengan apa? Dengan adopsi teknologi. Teman-teman udah tahu pasti ada AI, ada cloud teknologi, dan juga ada automation yang pastinya membuat analisa data lebih efisien. Nah, ada 4 jenis utama teman-teman kalau kita lagi ngomongin analytical business atau analytical data. Yang pertama adalah deskriptif, itu membahas data historical. Biasa pertanyaan yang dijawab itu adalah apa yang terjadi. Lalu untuk diagnostik, itu biasa menemukan penyebab dari suatu masalah, makanya pertanyaan yang dijawab adalah kenapa itu terjadi. Kalau prediktif, itu lebih ke apa yang mungkin terjadi ke depannya. Seperti yang terlihat itu seperti memprediksi. Kalau preskriptif itu bagaimana kita membuat uh, tindakan kedepannya lebih baik atau apa yang untuk menangani ini. Jadi kita lebih ke memberikan rekomendasi atau memberikan suatu arahan dari yang telah kita analisa. Nah, contoh deskriptif teman-teman itu ada di dua bidang. Di sini saya ambil contoh adalah retail atau retail dan sales, lalu HR atau sumber daya manusia. Kalau di retail dan sales itu biasa kita melihat laporan kinerja bulanan atau monthly sales report. Kita mungkin menghitung total pendapatan, margin keuntungan, dan juga volume unit terjual per kategori produk atau per divisi dalam bulan terakhir. Kalau HR, mungkin kita dapat menganalisa contohnya tingkat kehadiran karyawan. Kita bisa menghitung rata-rata keterlambatan atau ketidakhadiran atau absensi per departemen selama kuartal terakhir. Kalau diagnostik balik lagi kita mempertanyakan apa yang terjadi. Jadi kita kalau misalnya di e-commerce itu ada penurunan konversi, kita cari tahu. Mungkin contohnya di situ adalah 20% penurunan itu disebabkan oleh adanya bug atau errors waktu pada page checkout pada perangkat seluler. Ini pasti membuat nggak jadi bayar dan potensial salesnya menurun. Nah, kalau misalnya di customer service, misalnya adalah kenaikan keluhan yang cukup banyak di beberapa periode terakhir. Mungkin banyak keluhan itu misalnya 30% lebih dari biasanya, itu ternyata ketika dicari tahu adalah keterlambatan pengiriman dari vendor logistik baru. Pasti banyak yang protes tuh. Nah, akhirnya kita masuk ke poin ketiga itu ada prediktif. Kita memprediksi di masa depan. Contoh dua bidang adalah perbankan atau keuangan, lalu yang kedua ada supply chain. Kalau di perbankan atau keuangan, kita contoh kasusnya adalah memprediksi risiko kredit, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita memprediksi itu? Kita bisa membangun model yang akan memprediksi probabilitas nasabah gagal bayar pada pinjaman mereka. Bisa dilihat lagi dari data yang historical sifatnya untuk dilatih mendapatkan analisa yang sifatnya prediktif. Nah, kedua itu kita misal di supply chain, kita bisa peramalan permintaan produk. Mungkin dari data historical kita bisa lihat di 3 bulan atau 2 bulan ke depan produk tersebut apakah bakal naik atau turun. Kalau naik kita harus meningkatkan stok, dan kalau misalnya kurang kita harus mencegah stok berlebih. Kalau preskriptif kita bagaimana caranya itu, jadi ada dua bidang misal e-commerce dan operational pabrik.
Kalau optimasi harga dinamis, itu kita bisa memberikan merekomendasi penyesuaian harga real time untuk 50 produk dengan instruksi naikkan produk A sebesar 50% karena stok kompetitor menipis. Nah, ini lebih ke bagaimana kita mengatur strategi ke depannya. Kalau yang operasional pabrik, itu contoh kasusnya adalah penjadwalan perawatan prediktif atau predictive maintenance scheduling. Ini contohnya adalah ketika kita pengen melihat suatu bagaimana penjadwalan perawatan bisa lebih optimal. Contohnya adalah kita mematikan mesin B pada tanggal 25 Mei untuk mengganti komponen Y yang diprediksi akan rusak 5 hari kemudian. Nah, inilah beberapa fungsi data analytical. Nah, biasa siklus kerja data analytics itu adalah pengumpulan data, pembersihan, analisis, visual, dan aksi. Biasa setelah kita kumpulin data itu nggak mungkin langsung bersih dan nggak mungkin 100% sudah langsung mudah dianalisa. Pasti kita ada melakukan pembersihan. Pembersihan itu bukan berarti data sel kotor, teman-teman. Pembersihan itu lebih ke kita mempersiapkan datanya, menambahkan kolomnya, menghapus kolomnya, mengganti kolomnya agar sudah siap untuk dianalisa. Kalau sudah, ntar kita analisis, pastinya biar lebih mudah kita tambahkan visual, lalu kita tambahkan aksi. Aksi itu ya berarti mungkin kita bisa juga bilang preskriptif. Bagaimana cara kita memberikan suatu kesimpulan, kita memberikan suatu keputusan dari data yang telah kita analisa. Nah, biasa ekosistemnya itu ada 4 bagian tuh teman-teman yang kita bahas ya. Data storage itu bagaimana cara kita menyimpan datanya, itu bisa data warehouse seperti BigQuery, SQL, dan lain-lain. Data processing, kita juga bisa menggunakan SQL, Python, Big Data, atau tools seperti Spark. Jadi seperti kayak dapur tempat data dibersihkan dan data diproses. Nah, lalu ada BI. Teman-teman, BI ini sangat berguna untuk menjadikan visualisasi. Data analisis teman-teman juga bisa lebih mudah kalau mungkin menggunakan dashboard seperti dashboard yang akan bisa dibuat dengan beberapa software yaitu Power BI, Tableau, dan Google Looker. Nah, teman-teman juga jangan lupa bahwa semakin ke depan banyak sekali library yang bisa dipakai untuk membantu teman-teman menganalisa seperti Python, uh, scikit-learn, dan TensorFlow. Itu pastinya akan mempermudah penganalisan data tanpa cara tradisional. Lagi-lagi setiap divisi punya cara masing-masing untuk menganalisa data, terutama data analytics sudah pasti berguna contohnya di sales, marketing, HR, finance, dan supply chain. Mungkin hampir sama teman-teman yang tadi sudah dibahas. Tiap divisi pasti punya caranya sendiri untuk memanfaatkan data bagi keuntungan di divisi masing-masing. Nah, tantangannya ada beberapa teman-teman. Biasa data silo. Data silo itu simpelnya adalah datanya itu nggak terunite di satu titik, terpecah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngumpulin data itu rada susah di beberapa divisi, beberapa tempat yang pastinya bukan cuma lambat, bisa aja ada data yang nggak kompatibel. Itu masuk ke poin kedua, kualitas data. Banyak data yang nggak lengkap atau nggak konsisten. Udah di beberapa tempat nggak konsisten, itu pastinya akan berdampak sekali untuk data jadi nggak akurat dan lambat dianalisanya. Kurangnya skill. Skill teman-teman ini juga sangat penting untuk kita yang akan menganalisis data. Karena analisa data kita seberapa tinggi kualitasnya juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Keempat, budaya data driven. Nah, organisasi ini belum terbiasa buat mengambil keputusan berbasis data. Masih banyak yang menggunakan cara tradisional untuk mengambil keputusan. Dampaknya akhirnya bisa jadi kalah dari kompetitor lain yang mungkin sudah lebih data driven. Masa depannya teman-teman pasti tahu ada AI yang dapat membantu menghasilkan insight, rangkuman, atau visualisasi secara otomatis, jadi akan lebih cepat. Lalu otomatisasi analisa juga hampir sama dengan AI, di mana pastinya akan ada cara untuk membuat menganalisa itu secara lebih efisien, cepat, dan otomatis. Self-service, yang udah pasti semakin ke depan data analytics itu bisa dipakai di semua divisi, semua data juga akan tersedia dengan mudah, itu pastinya akan sangat mempermudah untuk suatu perusahaan dapat berkembang. Teman-teman, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari saya, Christopher Gani Leonardo, dengan NIM 2602165801, dengan beberapa referensi yang tertera, mungkin teman-teman bisa baca. Sampai jumpa, dan semoga kita dapat ketemu di lain waktu. Bye-bye.